Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinaldi Hudan Permana dari kelas TI 19D3 Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer sendiri adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dapat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI sendiri terdapat 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer, dan sebelum masuk kepada penjelasan 7 lapisannya, OSI layer ini dibagi menjadi 2 kelompok, dan setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama, di layer ke-7 ada application. Yang kedua, di layer ke-6 ada presentation. Kemudian yang ketiga di layer ke-5 ada session. Keempat, di layer 4 ada transport. Dan keempat layer tersebut berada di kelompok upper layer atau host layer, yang lebih fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Kemudian di layer ketiga ada network, dan di layer kedua ada data link, dan layer 1 presentation. Dan ketiga layer tersebut ada di kelompok lower layer atau media layer. Merupakan inti dari komunikasi data melalui jaringan aktual. Kita masuk ke penjelasan layer. 1. Application layer di layer ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh berapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Kedua, presentation layer di layer ke-6. Layer yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisi oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. 3. Session layer berada di layer kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada transport layer berada di layer keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP.
Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima, ada network layer berada di layer ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Kemudian yang keenam, ada data link layer di layer kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit pada dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, revert, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi ke IAA dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control MAC dalam lapisan logical link control LLC. Yang terakhir, physical layer di layer ke-1. Dan model OSI layer terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyelesaian, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Kemudian kita masuk ke cara kerja OSI layer. Seperti yang dijelaskan tadi, setiap layer memiliki fungsi dan caranya seperti dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada season layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerimanya. Kesimpulan, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer seperti yang dijelaskan tadi, yang terdiri atas application, presentation, system, transport, network, data link, dan physical layer.
Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsinya masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Sekian, terima kasih.